Shalom Kak Mary. Shalom Kak Sin. Luar biasa hari ini. Amin. Puji Tuhan. Di ibadah hari ini bareng kita berdua nih Kak PAW-nya. Iya benar Tetap Kak. semangat ya adik-adik. Yes. Yuk sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertolongan dan perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah kami ini. Biarlah saat kami memuji, sukacita daripada surga turun dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, lebih semangat, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Iya benar Kak. Tuhan kita besar ya Kak. Besar dan luar biasa hebat. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bangga ya Kak punya Tuhan yang dahsyat. Iya benar Kak Sin. Harusnya kita juga mempermuliakan nama Tuhan. Dan terlebih memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Ayo adik-adik kita mau belajar sekali lagi untuk memberi yang terbaik. Yuk sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih semangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Biar semakin hari, semakin cinta kita luar biasa sama Tuhan Kak. Iya benar Kak Sin. Iya. Adik-adik mengucap syukur kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan. Terima
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami berterima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Lebih semangat adik-adik, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari sama-sama adik-adik kita mau belajar meninggikan nama Tuhan, memberi yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, segala perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang telah Kau berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Rea. Iya Kak. Kok wajahnya bersedih? Ayo yang semangat, ceria dong. Ini kan sudah waktunya ibadah sekolah minggu. Ketemu sama teman-teman sekolah minggu. Gimana ya Kak? Agak bingung sih. Ya udah, jangan bersedih dulu. Kita sapa teman-teman yang di rumah dulu ya. Yang semangat ya. Salam semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, nah kita baiknya dengarkan Rea cerita dulu ya. Kenapa tadi dia kok bersedih ya. Sekarang Rea ceritakan, kenapa tadi kamu kok sedih, mukanya murung, cemberut, kenapa? Aku dijauhin teman-temanku Kak. Kok bisa? Emang awalnya gimana? Kok bisa seperti itu, Dek? Gini Kak, waktu ulangan kemarin Iya. teman-temanku pada minta
jawaban soal-soal ulangan, Kak. Iya. Dan karena aku nggak mau kasih, akhirnya aku dijauhin. Kan sedih, Kak, nggak punya teman. Oh, itu toh masalahnya. Ya udah, jangan bersedih hati ya. Menurut kakak, apa yang Ria lakukan itu sudah benar. Karena apa? Yang namanya ujian atau ulangan ya, itu adalah merupakan tanggung jawab pribadi kita masing-masing ya adik-adik ya. Jadi sebelum ulangan, adik-adik ini harus sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya mulai dari rajin belajar ya. Nah tentunya jangan lupa berdoa kepada Tuhan ya. Nah ini adik-adik, kakak punya cerita. Kisahnya itu tentang orang-orang yang berani melakukan kebenaran. Cerita firman Tuhan ini berkisah tentang 3 orang yang berani melakukan apa yang benar. Walaupun konsekuensinya mereka bisa kehilangan nyawanya. Nah sekarang adik-adik simak ya dan perhatikan. Kalau perlu konsentrasi ya. Supaya apa ya bisa mendengarkan cerita dengan baik ya. Termasuk Ria juga ya konsentrasi ya. Pasti, Kak. Gimana tuh ceritanya? Jadi penasaran nih. Nah, zaman dahulu adik-adik, bangsa Israel itu dikuasai oleh bangsa Babel, ya. Rakyat Israel dibawa ke Babel untuk dijadikan budak. Nah, di situ ada 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka bertiga ini hidup di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan menyembah dewa-dewa, mereka tetap taat dan sujud kepada Allah Israel saja. Wow, sangat keren ya, Kak. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Iya dong. Ya. Ini kakak lanjutkan cerita lagi ya. Nah, pada saat itu Raja Babel yang bernama Nebukadnezar itu mendirikan sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Itu didirikan di daerah Dura di wilayah Babel. Nah, bayangkan adik-adik, betapa besar dan megahnya patung emas tersebut. Pasti megah sekali, Kak. Pastinya. Ya. Dan pada saat itu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh rakyat Babel dan semua bangsa-bangsa yang ada, jika ada suara sangkakala, seruling, gambus, kecapi, dan berbagai bunyi-bunyian yang terdengar, semua rakyat itu harus sujud menyembah patung emas tersebut. Bahkan raja bertitah, barang siapa yang tidak menyembah patung emas tersebut, ya, itu akan mendapatkan hukuman, akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Berarti orang-orang yang tidak mematuhi perintah raja akan dibakar hidup-hidup. Iya. Wah, sangat seram dan menakutkan sekali hukumannya. Pastinya, makanya itu. Ya. Sampai-sampai Raja Nebukadnezar tega membakar rakyatnya hidup-hidup. Iya. Nah, kira-kira adik-adik ini ya, apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka mau menyembah patung emas tersebut? Sebentar, Kak. Ya. Saya teringat kisah ini ada di kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30, Kak. Betul, cakep. Saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung tersebut. Iya, benar adik-adik yang dikatakan dari tadi ya. Bahkan mereka itu ya sangat-sangat tidak takut ya akan ancaman hukuman dari raja. Bahkan pada saat itu Raja Nebukadnezar membawa mereka dan langsung menyuruh mereka bertiga itu menyembah patung emas tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah dia berkata seperti ini adik-adik. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia pun akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, bahkan dari dalam tangan tuanku ya raja. Seperti itu ya. Nah, dan apabila tidak, hendaklah tuanku ketahui bahwa kami sekali-kali tidak akan memuja dewa dan menyembah patung emas tersebut. Nah, perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini itu semakin membuat Raja Nebukadnezar semakin marah. Dan dia langsung menyuruh para pengawal
untuk membawa mereka bertiga dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan raja memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Sampai-sampai ini pengawal tadi yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego mati karena panas dan terbakar. Nah, di dalam perapian, nah kira-kira ada yang tahu apa yang terjadi? Apakah mereka bertiga terbakar atau mungkin mati? Tidak ya teman-teman, karena Allah menolong mereka, Kak. Iya betul adik-adik. Saat itu Raja Nebukadnezar terkejut adik-adik. Apa yang dia lihat di luar dugaan. Tadi dia memasukkan 3 orang ya. Ternyata yang dilihat itu ada 4 orang adik-adik. Bahkan dia menyebut yang keempat ini seperti anak dewa. Saking heran dan takjubnya ya, melihat mereka tuh berjalan-jalan di tengah perapian. Raja tuh sampai bingung adik-adik. Wah, kok bisa seperti itu? Nah, akhirnya dia mendekati pintu perapian sambil berteriak, "Hei Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah, datanglah kemari." Nah, akhirnya mereka bertiga ini keluar dari perapian. Nah, betapa terkejutnya mereka yang berkumpul ini. Wah, sangat-sangat terheran. Kenapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego sama sekali tidak terbakar. Rambutnya, bajunya tidak ada hangus sama sekali. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wah, sangat hebat sekali ya, Kak. Iya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah dan memuja Allah manapun kecuali Allah mereka, Kak. Iya, betul. Iman mereka teguh, tak tergoyahkan, dan mereka berani melakukan apa yang benar. Iya, betul adik. Bahkan saat itu Raja Nebukadnezar memuja ya Allah Israel karena perbuatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan pada akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tertinggi buat Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya. Nah, adik-adik, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan sering kita tuh mendapat ancaman ya, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi jangan takut adik-adik, Tuhan pasti menyertai kita. Kakak ingin adik-adik di dalam segala keadaan apapun jangan takut. Karena apa? Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia yang akan berikan kita kekuatan, keberanian untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi. Seperti tadi ya, jadi tadi merasa takut ya karena dijauhi oleh teman-temannya. Tapi jangan takut ya Dek Rea ya, karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Dan jangan lupa doakan teman-teman Dek Rea supaya Tuhan bukakan hati teman-teman Dek Rea dan bisa kembali menerima Dek Rea. Ya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sudah kakak sampaikan hari ini. Kakak ingatkan lagi ya, kita tetap harus berani ya dan jangan takut untuk melakukan kebenaran. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah tersampaikan pada hari ini ya Bapa, yang boleh mengajarkan kami untuk kami boleh berani melakukan apa yang benar seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman mereka sungguh tak tergoyahkan. Biarlah kami juga seperti mereka ya Bapa, kami selalu tetap menjaga iman kami untuk teguh dan tak tergoyahkan, bahkan kami lebih tekun dan setia ya Bapa untuk mengiring Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Shalom teman-teman. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 3 ayat 12. Sekali lagi ya. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah yang penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekali lagi ya, Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian, jalan masuk kepada Allah yang penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekarang waktunya teman-teman sendiri ya, kita akan bantu dengan pembicaraan.
Harap Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Pagi ini kita barusan belajar untuk meladani 3 orang pemuda Israel yang luar biasa, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka berani melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mereka menolak untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Itu adalah hal yang luar biasa ya. Karena apa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Saat mereka menolak, mereka pasti menerima hukuman dari Raja. Dan hukuman itu memang mereka terima. Tapi yang luar biasa adalah mereka begitu yakin bahwa Allah mereka sanggup menolong mereka. Apa sih yang membuat mereka yakin? Karena mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mereka setia dan taat pada firman Tuhan, yaitu mereka hanya mau menyembah Allah Israel saja, tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Adik-adik, keteladanan yang sudah diberikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini harus kita ikuti ya adik-adik ya. Kita harus berani melakukan apa yang benar. Setiap firman Tuhan kita harus lakukan dengan setia dan taat. Apa sih Kak contohnya? Contoh nih, bila adik-adik di sekolah sedang mengalami ujian atau ulangan, adik-adik harus berani untuk tidak menyontek. Karena kakak yakin dan percaya saat adik-adik tidak menyontek, Tuhan Yesus pasti memberikan nilai yang terbaik. Bahkan adik-adik juga harus berani berkata jujur. Karena kakak yakin saat adik-adik berkata jujur, Tuhan pasti akan meninggikan adik-adik indah pada waktunya nanti. Luar biasa ya firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita semua, kakak juga mengajak kepada adik-adik di rumah untuk kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berani melakukan apa yang benar. Saat mereka melakukan apa yang benar, Tuhan menolong mereka dari dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali panasnya dari yang biasa. Luar biasa ya adik-adik ya. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Hari ini, pagi ini kami mau belajar Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk kami boleh berani melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan sudah perintahkan kepada kami mau melakukan semuanya itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, seperti Tuhan menolong dan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan juga pasti menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan adik-adik semua di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka, berkati kesehatan mereka, berkati studi belajar mereka, biarlah Tuhan menyertai mereka dalam segala keadaan, sehingga mereka semua akan selalu merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Dan sebentar kami mau berpisah satu sama lain Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memandang wajah Tuhan lebih lagi. Dan biarlah kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Berkat sukacita dan damai sejahtera dengan iman yang akan selalu menyertai kami semua. Mulai dari pagi ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita semua yang menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik semua ya. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik semuanya luar biasa ya, sudah ikut sekolah minggu ini sampai selesai. Buat adik-adik yang mau kasih persembahan, bisa memberikan persembahan dengan cara scan barcode, atau adik-adik juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di sini ya. Nah, buat adik-adik yang mau join di Zoom Sekolah Minggu, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu kalian masing-masing ya. Untuk video kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati.